Ini proses di belakang layar pengaturan Videotron pertandingan Persib versus Malut. Ramai di aplikasi Twitter alias X bahwa ada kejanggalan saat uji coba Videotron H-1 sebelum pertandingan. Di situ terlihat nama Ciro Alves terkena kartu merah, padahal belum bermain. Apakah itu settingan? Simak video ini sampai tuntas. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Karena aku mendapatkan data statistik banyak yang nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya lewat Instagram aku @tommy_sedeski. Tak sedikit yang bertanya, tanggapan abang apa soal kejanggalan saat uji coba Videotron H-1 sebelum pertandingan Malut versus Persib? Seperti gambar yang viral, di situ terlihat Ciro Alves mendapatkan kartu merah. Dan BEM pada pertandingan sesungguhnya di hari H betulan kejadian Ciro Alves mendapatkan kartu merah. Lantas muncullah beragam opini oleh oknum-oknum tertentu. Wah, ini Ciro Alves sudah disetting ini untuk mendapatkan kartu merah. Yang kedua, wah ini ada sebagian pihak-pihak tertentu tidak ingin Persib Bandung berprestasi. Banyaklah spekulasi bermunculan di media sosial. Atas dasar itu, aku pun mencoba mencari informasi yang valid kawan-kawan. Jadi begini ceritanya. Di H-1 sebelum pertandingan, seperti gambar yang viral tersebut, selaku operator ataupun pihak yang menghandle Videotron pada pertandingan Malut melawan Persib melakukan yang namanya uji coba terhadap fitur software yang selama ini belum pernah digunakan. Itu poin pertama dulu. Jadi dalam konteks sebelum pertandingan dicoba software yang selama ini belum pernah digunakan. Kemudian yang kedua, di H-1 sebelum pertandingan di stadion boleh dimasuki oleh pihak-pihak tertentu, bebas lah. Mau itu supporter, ya siapapun lah itu, diperbolehkan untuk masuk, melakukan foto-foto pun boleh kawan-kawan. Dan yang ketiga, pada saat uji coba terhadap fitur software oleh operator Videotron, bukan hanya menampilkan Ciro Alves mendapatkan kartu merah, tetapi sebelumnya ditampilkan juga Ciro Alves mendapatkan kartu kuning. Dan sampai-sampai di Videotron tersebut, karena konteksnya uji coba, dimasukkan juga salah satu nama operator ataupun tim yang menghandle Videotron itu mendapatkan kartu kuning. Nah, lalu ada juga pengaturan terhadap skor, dibuat 1-0, dibuat 2-0, dibuat 10-0. Nah, dalam rangka utak-atik software tersebut, pihak yang menghandle Videotron kawan-kawan ya masih merasa ada kekurangan dari softwarenya karena bentuknya pun beta, tentu harus ada peningkatan. Nah, dalam sisi substansi, pihak operator yang menghandle Videotron itu kawan-kawan ingin ini untuk meningkatkan tampilan di Videotron, bukan hanya bicara soal gol atau tidak gol ditampilkan. Nah, ingin menampilkan pemain yang terkena kartu kuning. Nah, kartu kuning, kemudian kartu merah. Nah, kebetulan di sesi uji coba itu dimasukkan nama Ciro Alves, dimasukkan nama kedua itu salah satu operator yang menghandle lah tim ya, dari salah satu tim operator yang menghandle Videotron tersebut kawan-kawan. Dan keinginan dari yang mengelola Videotron itu bahkan sampai ada ke titik pergantian pemain ditampilkan lewat Videotron, seperti ya Videotron kebanyakan yang ada di sepak bola Eropa. Nah, pada saat pengutak-ngatian uji coba software itu, nah ada pihak tertentu, aku nggak menyebut nama, kemungkinan besar melakukan foto. Nah, dan ya foto tersebut kebetulan kejadian seperti di pertandingan sesungguhnya. Jadi clear ya kawan-kawan. Nah, jadi sebenarnya banyak case-nya. Kartu kuning Ciro Alves kan nggak disebarkan. Kemudian skornya 10-0 kan nggak disebarkan. Ataupun kejadiannya 2-0 kan nggak disebarkan. Jadi
karena situasinya relate, Ciro Alves diutak-atik pengaturan softwarenya, kartu merah, kartu kuning di H-1 kawan-kawan, ya makanya viral. Oke ya, dan pada pertandingan sesungguhnya kawan-kawan tidak ada secara spesifik juga akan ditampilkan atribut-atribut penggunaan software yang diuji coba sebelum H-1 pertandingan. Di situ clear. Nah, jadi dalam konteks yang mengelola Videotron pertandingan Malut sama Persib kawan-kawan, sebenarnya ini pihak yang secara teknis tidak ada dilibatkan. Maksudnya teknis itu taktikal oleh Coach Imran Nahumaruri, tidak ada. Memang Malut United meng-hire ataupun bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelola Videotron daripada Malut tersebut kawan-kawan. Nah, dalam konteks viral ini sebenarnya dapat pelajaran sih. Kalau misalnya H-1 sebelum pertandingan memang lebih aware lagi terhadap siapapun lah itu yang mengelola yang namanya Videotron. Nah, seperti saat kejadian Malut sama Persib ini kan, yang aku katakan tadi, banyak momen-momen yang diutak-atik Videotron tersebut, tetapi yang disebarkan ketika Ciro Alves. Nah, ini relate pula. Nah, itu kan di luar kuasa kita juga. Sama kayak misalnya kawan-kawan, di pertandingan Malut sama Persib ini. Ada satu momen Coach Imran Nahumaruri secara pendekatan pattern tactical mirip dengan apa yang ditampilkan oleh PSG di Liga Champions Eropa saat menghadapi Arsenal. Sebelum pertandingan ini, kan itu udah kita bahas. Nah, kebetulan apa yang ditampilkan oleh Luis Enrique teraplikasi di pertandingan Malut. Ini memang unik ini kejadiannya. Buset, taktik ala Luis Enrique pelatih PSG hadir di Liga Indonesia, dan itu coba diterapkan pasukan Coach Imran Nahumaruri di pertandingan Malut United menghadapi Persib Bandung. Ini sesi build up kawan-kawan, terlihat gestur tangan yang dimunculkan oleh Sonny Norde meminta Yance Sayuri yang menjaga sisi kelebaran sebelah kiri untuk masuk ke dalam ke koridor half space. Kemudian yang menjaga sisi kelebaran sebelah kiri selanjutnya diisi oleh Sonny Norde. Nah, itu terjadi di pertandingan Paris Saint-Germain menghadapi Arsenal di Liga Champions Eropa. Terlihat Fabian Ruiz memberikan instruksi kepada Kvaratskhelia, pemain sayap kiri, untuk masuk ke dalam ke koridor half space. Lalu Fabian Ruiz selanjutnya menjaga sisi kelebaran sebelah kiri. Yap. Nah, di sini akhirnya progresi dilakukan oleh Alwi Slamet menuju Yance Sayuri yang sudah bergerak masuk ke dalam, mengindahkan permintaan dari Sonny Norde. Nah, secara defensif pun Persib lebih banyak menunggu ya. Yap. Nah, di sini progresi juga dilakukan oleh Paris Saint-Germain. Secara defensif, Arsenal terpancing untuk melakukan press karena esensinya PSG melakukan invite pressing kawan-kawan. Membuat Saka, pemain sayap kanan, terangkat, memunculkan space di posisinya Fabian Ruiz. Maka di sini progresi ke Fabian Ruiz sambil menunggu gerakan Kvaratskhelia untuk masuk ke dalam seperti yang dilakukan oleh Yance Sayuri tadi. Nah, lalu diarahkan oleh Fabian Ruiz ke Kvaratskhelia. Di sini ketika Yance Sayuri sudah mendapatkan bola, bola akan diarahkan ke plank. Yap. Hal serupa terjadi bagi PSG juga. Kvaratskhelia mengarahkan ke sektor plank. Bagi Malut United, keputusan akhir kawan-kawan tidak sesuai dengan harapan Yance Sayuri. Yance Sayuri melakukan pergerakan untuk menarik pemain Persib Bandung. Yap, ditarik, dan di sini Yakob Sayuri mendapatkan space yang sangat amat luas. Lihat dari gestur Yance Sayuri meminta memberikan bola ke Yakob. Nah, di sini dia gestur yang ditampilkan oleh Yance. Yakob kosong, luar biasa. Bagi Arsenal, di ujungnya mereka pun melakukan yang namanya sebuah keputusan melakukan tendangan. Nah, jadi ada dua momen yang kebetulan kejadian langsung. Dua momen besar itu. Nah, jadi dalam konteks itu kawan-kawan, ya ini tidak ada settingan. Tidak ada settingan, dan ya untuk kedepannya seperti yang sudah aku katakan tadi, penting menjaga kondusivitas H-1 sebelum pertandingan. Orang-orang yang berhak masuk ke dalam stadion, dan jika tidak bisa diperhatikan secara konkret ya, aku bukan melarang, ini lebih diperhatikan ya, mungkin saja ke depannya ada kejadian-kejadian seperti ini. Pada saat tim operator melakukan settingan terhadap Videotron, difotoin aja. Nah, ketika sudah dipoto,
nanti kebetulan di hari H kejadian diviralkan. Nah, jadi ya itulah dia tanggapan aku kawan-kawan soal yang ramai Ciro Alves di H-1 di Videotron sudah mendapatkan kartu merah dan kebetulan kejadian juga di pertandingan sesungguhnya. Ya, well done. Sampai sini aja. Jika kawan-kawan bertanya kepada hati kecilku, tanggapan secara teknis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Ciro, ya aku nggak mau menjawab kawan-kawan, karena udah sering itu kita bahas soal pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya pakai tangan. Nah, di sini perlu aku luruskan ya, nanti disebut-sebut aku nggak suka Persib. Enggak. Kalau ditanya dalam hatiku pakai perasaan kawan-kawan, aku mau Ciro Alves main. Bisa diampuni kartu merah ini. Mau aku. Nah, tetapi itu terserah daripada pihak komisi disiplin. Jadi kesimpulannya kawan-kawan, di H-1 sebelum pertandingan, operator melakukan yang namanya uji coba terhadap software yang selama ini belum pernah digunakan. Kemudian yang kedua, di H-1 sebelum pertandingan, boleh pihak-pihak tertentu boleh dari berbagai kalangan masuk ke dalam stadion. Dan yang ketiga, pada saat ada pihak-pihak tertentu yang masuk ke dalam stadion, operator pun melakukan utak-atik terhadap software yang belum pernah selama ini digunakan, dibuat skor 1-0, 2-0, 10-0, dibuat juga grafis kartu kuning Ciro Alves, kemudian Ciro Alves kartu merah, bahkan operator pun dibuat nama masuk di Videotron menjadi kartu kuning. Disitulah menjadi bahan yang ditangkap menggunakan ponsel seluler. Dan yang selanjutnya, pihak operator dari Videotron tersebut tidak ada dilibatkan secara taktikal di dalam kepelatihan dari Coach Imran Nahumaruri. Nah, jadi mereka di hire memang dari perusahaan yang secara profesional, jasa dibutuhkan dalam menghandle Videotron itu. Dan secara pribadi tentu bagi perusahaan yang menghandle Videotron daripada Malut United harus meningkatkan yang namanya software yang mereka miliki. Dari beta harus ditingkatkan agar bisa mencapai keinginan yang sudah kita bahas tadi, menampilkan pergantian pemain dan grafis-grafis lainnya. Gimana menurut kawan-kawan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.